Aloysius, ya kan? Pak Aloysius, ya kan? Ngapain kamu itu rebutan Allah lagi sama si Yusuf? Itu tinggalkanlah saya seperti Sinandar ini dulu, rebutan Allah sama Sinandar. Tapi ketika Tuhan Yahweh membuka mata rohani saya, membuka mata batin saya, wow, ternyata berulang kali Tuhan Yahweh melarang tidak boleh menyembah nama ilah bangsa-bangsa lain, termasuk nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Ya, tepuk tangannya mana guys? Tepuk tangan guys. Sekarang saya. Tapi saya mau istirahat dulu, Nandar. Giliran saya istirahat. Saya mau istirahat dulu. Dan satu lagi, mohon maaf, saya kontak dulu mengenai Yahudi. Nama Allah itu muncul di abad keempat, dan hidup saya, iman saya tidak merujuk kepada orang Yahudi. Rabia Sagon itu menggenapi nubuatan Tuhan Yahweh di Yeremia 23 ayat 27, bahwa akan ada yang merancang melupakan namaku demi berhala. Nah, ngapain si Rabia Sagawan menyamakan Tuhan Yahweh dengan nama ilah bangsa-bangsa lain, yang dimana di Mazmur 96 ayat 5 bahwa nama ilah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Kenapa hanya Yod Hewahwe Yahweh lah sang pencipta? Ya, terima kasih. Saya dulu ya. Soalnya saya mau ini. Kita mempersiapkan makanan. Kamu makan dulu. Terima kasih ya. Nanti saya jelaskan. Mudah-mudahan jangan merah mukanya ya. Mohon maaf ya, ini diskusi. Jangan framing, biasa lagi perawatan, biasalah perempuan kan. Ya udah. Terima kasih ya semua. Terima kasih. Salam toleransi. Kalau ada kata dan salah mohon dimaafkan. Udah naik ya, ke terima kasih diskusinya. Tapi Kang Nandar, terlepas dari itu, kan tadi sebenarnya udah dijelaskan. Benar nggak kata si Rabi yang ada di sini bahwa mereka itu menyamakan Tuhannya mereka sama kita? Iya kan? Iya betul. Emang Tuhannya. Makanya Bun gini Bang ya, kan sudah saya bilang, secara historis, gak usah ke zamannya Musa, orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah nggak pernah ada yang mengkritisi atau mendiskreditkan Nabi Muhammad tentang nama Tuhan. Betul. Memang Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi itu Allah. Kedatangannya Nabi Muhammad tuh mereka tunggu ya. Iya, jadi gini ceritanya Bun ya, boleh saya kisahkan dari awal ya Bun ya. Jadi kalau Mikana, lanjut. Ya, kalau Mikana mengatakan, oh iya, dulu ada kitab namanya Laut Mati, gulungan Yahweh, gulungan Laut Mati, tulisannya Yahweh. Emang bener, orang Yahudi pernah terjatuh di dalam dosa ketika mereka dibuang ke Babilonia, dipaksa oleh Raja Nebukadnezar untuk mengganti Allah dengan Yahweh. Yang tadinya Allah ketika bangsa Israel dijajah oleh Babilonia, dibuang ke Babel, itu dipaksa, lu mau hidup atau mau mati? Mau hidup, ganti Tuhanmu Yahweh, ditulislah Yahweh. Karena Allah murka dengan perbuatan mereka, Allah utus yang namanya Uzer. Itu hidup 500 atau 600 tahun sebelum Nabi Isa. Tugasnya dia adalah memperbaharui kitab Torah. Saking pintarnya, sebetulnya bukan karena beliau pintar, tapi karena wahyu Allah. Dia membaharui kitab Torah yang tadinya Yahweh jadi Allah. Makanya para pengikut Nabi Uzer ketika mengetahui bahwa Uzer sudah memperbaharui Torah dan menubuatkan seorang nabi yang akan lahir di Arab, mereka berbondong-bondong berdiaspora ke Arab. Dari suku Yehuda, dari suku Lewi, dari suku berbagai macam suku Yahudi ya. 12 suku. Tergabunglah dalam 3 kabilah besar. Bani Quraidah, Bani Kunaiko, Bani Nadir. Inilah pengikut Nabi Uzer. Makanya tidak nyembah Yahweh, tapi nyembahnya Allah. Begitu. Nah, tegar tengkuknya Yahudi ketika nama Tuhan sudah diperbaharui menjadi Allah, Bun. Orang Yahudi menterjemahkan kitabnya Ezra ke dalam bahasa Yunani, yang Ezranya dibuang ke tong sampah, dibakar. Akhirnya orang Yahudi kembali ke dalam kesesatan yang nyata, berpacu ke dalam kitab yang berbahasa Yunani namanya Septuaginta. 300 tahun sebelum Yesus pakai Septuaginta. Ya, begitu. Nah, 1000 tahun setelah Yesus barulah dimunculkan kembali yang berbahasa Ibrani,
dan tetap mengutip kata Yahweh. Yahweh lagi. Dari mana yang berbahasa Ibrani? Dari terjemahan bahasa Yunani itu. Kodeks Leningrad itu. Nah, orang-orang yang berpegang teguh kepada Nabi Ezra tidak nyembah Yahweh, tapi nyembah Allah. Jadi Tuhan Musa dengan Tuhan Nabi Muhammad sama. Yaitu Allah. Bukan Yahweh. Yahweh itu nama berhala, nama dewa pagan, nama dewa bulan, nama dewa perang. Begitu sejarahnya. Nama dewa perang. Makanya seorang rabi yang hidup 200 tahun sebelum Kodeks Leningrad, yang hidup 200 tahun sebelum ada kodeks berbahasa Ibrani, itu nyembah Allah. Ini buktinya. Nah, Ini data ini data, tidak seperti data Mikana yang tidak diakui oleh orang-orang Yahudi itu sendiri. Kalau ini, teman-teman sebentar ya. Kalau ini, data ini diakui loh. Diakui di dalam seluruh orang Yahudi bahwa Rabi Sadia Gaon adalah rabi yang otoritatif. Dia menyembah siapa? Alef, lamet, lamet, he. Anallahu, sesungguhnya Allah, Robuka, Tuhan kamu, Allazi, Ohrostuka, yang telah mengeluarkan kamu, min dari balad negeri Misro, Mesir, min dari bait rumah al-ubudiyah, dari rumah penghambaan atau dari rumah perbudakan. Jadi kata Yahweh diakui atau tidak, itu baru ada abad 10. Di abad ke-6 di era Nabi Muhammad diutus kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tidak kenal Yahweh karena berpegang teguh kepada bohong dong. Data Mikana bohong dong. Nggak kedengeran suaranya, kemiut. Kemiut, Bang. Kalau masalah orang Yahudi itu memang pernah orang Yahudi terjatuh dalam dosa menyembah Yahweh. Nih, makanya Bun, ini ada data nih, saya tunjukkan ya. Data lagi. Mantap. Jadi memang orang Yahudi pernah terjatuh. Ini, Kang Nandar. Kamu Yang di bawah di mute dulu tuh, tolong di mute dulu. di mute dulu ya. Mbak Nandar. Dalam teks-teks, oke. Dalam teks-teks Alkitab tertua, Yahweh memiliki atribut yang biasa dikaitkan dengan dewa-dewa cuaca dan dewa perang nih. Menyuburkan tanah Israel dan memimpin pasukan surgawi melawan musuh-musuh bangsa Israel. Kemudian teman-teman ya, ketika Yahweisme akhirnya berkembang menjadi Yudaism dan Samaria dan beralih dari politisme ke monoteisme. Jadi Yahweh itu memang adalah apa? Adalah nama dewa, yaitu agama Semit kuno dia, bangsa Kanaan. Nah, dulu Musa itu memanggil kata Allah dengan sebutan El. Ya, teman-teman ya. Makanya ada nama-nama Tuhan di dalam bangsa Yahudi itu pakai El. Contoh, El Shaddai. Itu artinya adalah El itu singkatan daripada Allah. El Shaddai, Allah yang Maha Perkasa. El Shalom, Allah yang Maha Damai Sejahtera. El Malek, Allah yang Maha Raja. Kalau dalam bahasa Arabnya, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Malik. Ya Malik kalau dalam bahasa Ibrani adalah El-Melek. Ya Shalom kalau dalam bahasa Ibrani El Shalom. Ya, Al-Aziz kalau dalam bahasa Ibrani El Sadai. Begitu. Ya, El Rafa. Jadi nama Tuhan yang disembah oleh Musa itu adalah Allah. Keren. Makanya Al-Quran ketika menjelaskan pertemuan Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, itu bukan Yahweh. Quran surat Toha ayat 20, Innani anallahu la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Pak Budni, beribadah itu hanya kepadaku. Wa aqimis salata li zikri. Makanya tidak pernah Musa nyembah Yahweh. Yahweh itu baru ada abad ke-7 setelah orang Yahudi dibuang ke Babilonia, disuruh tulis Yahweh begitu. Makanya tuh di tip X itu sama Mikana. Ya, makanya di tip X itu sama si Mikana. Gitu Bon ya. Amin.